Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yazin dengan NIM C1C021195 dari kelas R12. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-12 dari mata kuliah perpajakan 1, yaitu materi yang pertama tentang pengertian sifat pembayaran. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Definisi Pajak, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak serta pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pemungutan pajak dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ini disebut dengan takwim dalam tahun pajak atau tahun yang diawali pada 1 Januari dan diakhiri pada 31 Desember. Oleh sebab itu, setelah berakhirnya tahun pajak akan muncul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berisi pajak penghasilan, dalam pemungutannya menggunakan self-assessment, yang berarti memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri hutang pajaknya. Pada berakhirnya tahun pajak, wajib pajak akan menghitung hutang pajaknya dan mengisi surat pemberitahuan SPT pajak penghasilan. Bila dalam perhitungannya terdapat kurang bayar, maka wajib pajak harus melunasinya paling lambat 31 Maret tahun pajak berikutnya, dan surat pemberitahuan PPh terbaru harus disampaikan paling lambat 31 Maret tahun pajak berikutnya. Dan jika terdapat kurang bayar bagi badan, maka paling lambat pembayaran dan penyampaian SPT PPh-nya pada 30 April tahun pajak berikutnya. Yang kedua adalah macam pemungutan pajak penghasilan. Jenis-jenis pembayarannya. PPh pasal 21. Jenis PPh yang pertama yaitu PPh pasal 21. Pajak penghasilan 21 ini berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 32 atau PJ atau 2015. Pajak jenis ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, PPh pasal 22. Jenis PPh yang kedua ini PPh pasal 22. Jenis pajak penghasilan ini biasanya dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah ataupun swasta yang mana aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan, ekspor atau impor, dan penjualan barang mewah. Tarif PPh ini sedikit lebih rumit daripada jenis PPh lainnya. Untuk pihak pemungutan PPh 22 seperti badan pemerintahan pusat atau daerah dan juga lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pembayaran atau atas penyerahan barang. Badan-badan tertentu seperti badan pemerintah dan juga badan swasta yang berhubungan dengan kegiatan pada bidang ekspor dan impor. Wajib pajak tertentu yang melakukan penjualan barang mewah. Yang ketiga adalah PPh pasal 23. Jenis yang ketiga yaitu PPh pasal 23. Jenis pajak penghasilan yang satu ini adalah pajak yang dipotong oleh pemungutan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Tarif dari jenis pajak ini akan dikenakan atas nilai DPP dari penghasilannya. Pada penghasilan ini terdapat dua jenis tarif yang akan dikenakan, yaitu 15% dan 2% tergantung pada objeknya. Yang keempat adalah PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Yang kelima adalah PPh pasal 25. Jenis PPh yang kelima yaitu pajak penghasilan pasal 25. Jenis pajak penghasilan ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dan pajak terhutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Pembayaran dari pajak PPh ini pun tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan sendiri. Dan terakhir adalah PPh pasal 26. Jenis PPh yang selanjutnya yaitu PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Demikianlah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.